lihat juga lumayan banyak yang ini ya, baru join di acara Amazing, ada juga yang udah pernah join di acara Amazing. Nah, untuk itu aku mau jelasin dulu tentang Amazing Academy itu apa. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator, khususnya di bidang ilustrasi, komik, desain, dan lain sebagainya, di bidang industri kreatif gitu ya teman-teman. Yang memang memfasilitasi mereka untuk sharing ilmu kepada audiens, dan itu semua dibuat dalam bentuk workshop, webinar, dan juga online course gitu. Kemudian next, mungkin ada teman-teman juga yang agak bingung apa itu namanya Amazing gitu ya. Terus apa sih itu link Amazing gitu. Jadi Amazing aplikasi itu adalah aplikasi berbasis Android atau iOS, dan itu gratis ya teman-teman. Kalian bisa pakai itu untuk mengumpulkan link portofolio sosial media, mungkin link marketplace, terus link kontak person, dan lain sebagainya gitu. Dan itu bisa ditampilkan di bio Instagram kalian gitu. Nah, kurang lebih ini tampilannya kalau dari aplikasi ya teman-teman. Terus buat kalian yang masih bingung cara penggunaannya, kalian bisa klik di icon home ini, kemudian scroll ke bawah. Nah, di situ ada tutorial-tutorial singkatnya. Kemudian ini ada um, beberapa pengguna aplikasi Amazing, dan mereka juga udah pernah jadi speakers di acara Amazing Academy juga. Ini ada di bidang make up, ilustrasi, dan juga wedding foto gitu. Ini waktu semakin berjalan nih ya, kayaknya langsung aja dimulai nih. Selamat malam Kak Nadia. Halo, Halo, halo. malam. Apa kabar Kak Nadia? Baik. Halo ya Alhamdulillah. semuanya. Oke, ini kayaknya pesertanya udah pada join nih ya. Ada juga tadi yang bilang ke aku nggak bisa join hari ini gitu ya, tapi nggak apa-apa, nanti dapat record ya teman-teman. Mungkin bisa langsung dimulai aja karena dia, atau mau disapa-sapa dulu pesertanya, silahkan. Waktu dan Zoom Caca persilahkan. Kita sambil mulai aja ya, langsung ya. Boleh, boleh. Ntar aku share screen dulu. Udah kelihatan semuanya? Kak, Aman? aman. Oke. Halo, salam kenal. Hari ini kita mau bahas sekilas tentang cat air. Itu. Nah, kalau untuk sekarang saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nadia Natania. Pekerjaan saya sekarang ini adalah graphic designer dan menganggap juga sebagai freelance watercolor ilustrator. Saya ini lulusan dari DKV ITHB Bandung, sekarang bekerja di salah satu perusahaan food and beverage yang ada di kota Bandung. Kalau kalian tahu Kabobs Premium Kebab, nah saya graphic designer di sana. Itu. Kalau ditanya kapan saya mendalami cat air sendiri itu, sejak tahun 2014 dari awal masuk kuliah. Jadi waktu itu ada kelas yang mengharuskan saya menggunakan cat air. Nah, waktu itu saya mulai mendalami terus-terusan sampai ke tahap sekarang. Itu ceritanya. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya ya. Kalau ada yang mau nanya, ini aja ya, di kolom komentar ya. Nanti Kak Clarissa bantu aku buat ini, bacain pertanyaannya. Oke? Oke, sekarang kita mulai. Apa sih watercolor itu? Watercolor atau bahasa Inggrisnya cat air, atau bisa disebut juga dengan aquarel, adalah media lukis yang menggunakan pigmen dengan pelanggut air. Jadi, cat air itu media yang harus dilangutkan dengan air. Nah, dengan sifat transparan. Nah, meskipun media permukaan bisa bervariasi, biasanya yang dipakai itu kertas. Nah, tapi kalau aku sendiri sih nggak ini sih, nggak selalu pakai kertas sih. Aku pernah pakai ini
talenan kayu gitu. Sebenarnya bisa juga pakai kanvas, tapi kalau buat kanvas sendiri itu sekarang kanvas cat air sedikit jarang ditemuin sih. Sekalinya ada juga harganya cukup lumayan. Jadi biasanya sih aku lebih nyangkanin ke kertas gitu. Kalau mau media lain selain kertas, paling ini yang tadi aku bilang pakai talenan kayu gitu. Nah, sekarang kita beralih ke alat apa aja yang bisa aku pakai. Nah, alat-alat yang pada umumnya aku pakai itu jelas kertas cat air. Terus cat airnya, kuas, dan alat-alat pembantu seperti pensil, penghapus, dan penggaris. Biasanya penggaris sendiri sih aku pakai kalau misalnya mau gambar gedung atau sesuatu yang membutuhkan sudut. Itu. Kalau pensil buat sketsa. Tapi kadang sih aku nggak pakai pensil juga sih, langsung aku pulasin aja catnya. Nah, sekarang kita akan beralih ke jenis-jenis cat air. Jenis cat air itu ada 4. Ada watercolor tube, ada cake watercolor, ada half pan watercolor, dan liquid watercolor. Nah, kita akan bahas apa sih perbedaannya nih antara cat-cat ini. Yang pertama itu watercolor tube. Kalian pasti paling sering lihat itu cat air di toko buku, kayak Gramedia, kayak gitu-gitu, pasti berbentuk tube ini. Watercolor tube ini merupakan cat dengan tekstur cairan pekat yang dijual dalam bentuk tube atau seperti kemasan odol. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri sih lebih prefer ini, menggunakan watercolor tube. Tapi watercolor tube itu kalau buat dibawa traveling itu sedikit susah karena menggantakan dan segala macam. Nah, kita beralih ke cat air selanjutnya. Nah, untuk yang gampang dibawa traveling itu, aku biasanya pakai watercolor half pan ini. Watercolor half pan ini apa sih? Watercolor half pan ini cat air yang dibuat dengan bentuk padat. Jadi bentuknya itu watercolor tube dipadetin. Nah, jadilah watercolor half pan ini. Cuman kalau watercolor half pan ini harganya itu sedikit mahal. Jadi kalau mau beli, ya kalau mau yang terjangkau bisa beli watercolor koi. Itu lumayan. Cuman buat kualitasnya sedikit kurang. Tapi kalau buat tahap belajar sih kalian bisa coba ngekoi yang tadi aku anjungin. Gitu. Nah, berlanjut lagi ke saudaranya watercolor half pan, yaitu watercolor cake. Nah, bedanya watercolor cake sama watercolor half pan itu, kalau watercolor cake ini merupakan watercolor yang dibuat dari cat dengan bentuk bubuk yang dipadatkan. Jadi jatuhnya itu kayak eyeshadow. Pigmen warna yang berbentuk bubuk dan dipadatkan. Nah, biasanya ini watercolor cake ini itu dipakainya buat mungkin yang nggak terlalu profesional kali ya. Soalnya kata-kata itu watercolor cake itu warnanya itu kurang keluar dan susah di blend. Jadi biasanya kalau buat yang profesional itu jangan memakai watercolor cake ini itu. Nah, kalau watercolor half pan biasanya dia digunakan oleh orang yang lebih profesional. Tuh. Nah, kalau aku sendiri sih sebenarnya prefernya watercolor half pan ini. Cuman emang harus nabung dulu gitu kalau buat beli warna-warnanya. Tuh. Nah, kita berlanjut lagi ke varian terakhir dari watercolor. Liquid watercolor. Nah, watercolor ini itu nggak usah kalian langutin lagi sama air. Bisa langsung kalian pakai. Cuman, kekurangannya itu, kita tuh kadang kalau mau pakai ini tuh suka susah ini nentuin berapa banyak yang kita pakai. Itu. Jadi, aku sih nggak begitu suka sama
liquid watercolor ini gitu. Kalau buat kalian yang mau belajar lebih dalam lagi soal watercolor, aku rekomendasinya watercolor tube ini sama watercolor half pan gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih bang mau nyobain nih Kak gitu, mungkin bisa di watercolor tube aja. Selain banyak varian, banyak ininya mereknya, watercolor tube itu udah paling ini sih, aman sih. Kalau mau rekomendasi dari aku, watercolor tube itu paling bagus. Untuk pemula itu ini merek Pentel dan paling gampang ditemuin. Kalian bisa ke Gramedia segala macam, pasti watercolor tube ini pasti ada gitu. Oke, kita lanjut ke tipe kertas cat air. Kalau dulu aku mau sedikit sharing nih. Dulu waktu aku awal kuliah, aku tuh nggak tahu kalau cat air itu ada kertas khususnya. Yang aku pakai tuh jadi kertas sketchbook biasa atau HVS. Dan aku bingung kenapa kok kertasnya ini ya bergelembung ya, jadi nggak kata, kok susah di blend. Nah ternyata kertas untuk cat air itu ada yang khusus. Nah perbedaannya apa sih sama kertas biasa? Jadi kalau untuk kertas cat air itu biasanya lebih tebal daripada nggak biasa sih. Pasti lebih tebal daripada kertas HVS dan sketchbook. Kalau aku sendiri sekarang itu pakainya yang ketebalannya 300 GSM. Tuh. Nah, sekarang kita mau bahas tipe-tipenya ada apa aja. Yang pertama, kertas cat air itu ada tipe gouache. Gouache ini adalah kertas yang memiliki tekstur kasar dan bergelombang yang akan membuat cat akan menjadi lebih terpapar dan terpapar lebih dalam di atas permukaannya dengan hasil terlihat lebih kasar dan warna yang lebih terbenam. Nah, jadi kertas gouache ini itu adalah jenis kertas cat air yang memiliki tekstur paling kasar. Jadi kertasnya itu bertekstur. Kalau kalian ngaba kertas cat air yang gouache ini dan dibandingkan dengan kertas sketchbook dan HVS, kertas sketchbook dan HVS itu akan terasa lebih halus dibandingkan kertas gouache ini. Gitu. Nah, untuk yang kedua ada kertas cold press. Kalau aku mau rekomendasiin, aku sih paling suka kertas ini. Kertas kedua kesukaan aku adalah kertas cold press ini. Kenapa? Kertas ini itu tidak sekasar kertas gouache, tapi nggak sehalus hot press juga. Jadi teksturnya itu mengada di antara mereka. Kertas cold press merupakan kertas yang paling awam digunakan oleh pelukis cat air. Awal-awal juga aku pakainya kertas cold press ini. Dulu pernah sekali pakai kertas yang gouache. Jujur aku nggak begitu suka teksturnya ya, karena terlalu kasar buat aku. Jadi kayak aneh aja gitu. Nah, yang ketiga, nah ini kertas yang paling aku favoritin, hot press. Jenis kertas ini memiliki tekstur terhalus, jadi cat air tidak akan terlalu terbenam di kertas dengan permukaan hot press, dan akan mengering lebih cepat. Nah, kalau kertas yang paling sering aku pakai sekarang itu hot press, karena aku tuh ya kayak tadi aku bilang, aku tuh nggak begitu suka kertas yang bertekstur gitu. Nah, ini udah aku sediain contoh gambar biar kalian ada gambaran nih. Kira-kira perbedaannya gimana sih? Nah, bisa kalian lihat. Gouache kertasnya paling kasar. Untuk cold press masih ada sedikit teksturnya. Dan untuk hot press itu teksturnya hampir tidak ada. Kalau kalian mau rekomendasi kertas dari aku, kalau aku sih rekomendasiin, ini aku ketik ya, biar kalian nggak lupa. Yang paling sering aku pakai tuh ini, XL Aquarel. Nah,
Biasanya tuh yang aku paling sering pakai tuh Canson XL Aquarel atau Canson Montval. Biasanya dua kertas yang paling sering aku pakai tuh Canson XL Aquarel sama Canson Montval. Nah, enaknya sekarang itu kalian tuh udah bisa belanja alat-alat ini tuh secara online. Kalau dulu waktu aku awal-awal ini cat air, kayaknya masih susah gitu buat nemuin buku-buku sketbook ini gitu. Nah, aku nanti bakal rekomendasiin juga beberapa toko yang biasa aku beli alat gambar. Nah, selanjutnya kita ke next selanjutnya. Tipe-tipe bekas cat air. Nah, tipe-tipe bekas cat air itu ada banyak. Apa aja sih ngebedainnya? Sebenarnya yang ngebedainnya itu cuman buat fungsinya. Jadi kayak yang ngebedain itu ujungnya gitu. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Yang paling dasar itu ada ngondit bekas. Ini juga bekas yang paling sering aku pakai. Nih, aku tunjukin koleksi bekas aku. Ya, koleksi bekas aku banyak sih. Nah, ini ngondit bekas. Bisa kalian lihat kan, kalau nggak begitu jelas gambar yang aku tampilin di PPT aja ya. Nah, ngondit bekas ini bersifat fleksibel, cocok dipakai untuk membuat garis dan mewarnai. Media besar menggunakan kuas dengan ukuran yang besar, sedangkan untuk media kecil menggunakan kuas dengan ukuran kecil. Nah, aku sendiri sih selama gambar food illustration ya, aku sih biasanya pakainya yang ini, lebih cenderung ke ukuran yang kecil, soalnya kan lebih butuh detail ya. Nah, kecuali waktu aku menggunakan aku menggambar ilustrasi background gitu, pemandangan kayak gitu-gitu. Nah, aku biasanya pakai bekas yang ukuran besar. Jadi ukuran bekas sendiri itu kalian bisa tentuin sendiri. Jadi kalau kalian ke toko, sebenarnya sih kalau pilih bekas itu lebih enak kalian langsung ke toko. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih kira-kira ukuran yang kalian butuhin tuh yang sekecil apa dan setebal apa gitu. Yang kedua, ada flat bekas. Flat bekas itu bekas yang ujungnya ini bentuknya pipih. Nah, ini. Biasanya flat bekas itu buat apa sih, Kak? Flat bekas itu biasanya digunakan buat membuat garis tebal, kaku dan menyudut. Memiliki bentuk datar, sedikit pipih dan persegi. Cocok digunakan untuk garis lurus. Contohnya gambar-gambar gedung. Jadi misalnya kalau kalian mau gambar-gambar gedung, nah, kalian mewarnainya pakai ini. Kenapa? Karena bisa membuat sudut yang kalian inginkan. Gitu. Nah, kalian kalau mau aku contohin, bisa ikutan kelas aku yang selanjutnya. Nah, di situ aku bakal praktekin lebih detail tentang teknik-teknik cat air, seperti apa, penggunaan kuas-kuasnya, gitu. Dan yang nggak kelupaan, pasti kita bakal menggambar ilustrasi makanan, gitu. Kalau untuk gambarnya sendiri, nanti bakal aku umumin di kelas selanjutnya. Gitu. Kita balik lagi ke materinya. Kalau ada yang mau nanya, boleh di chat aja ya. Nanti bakal aku jawab. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas engel bekas. Engel bekas itu sebenarnya bentuknya, fungsinya mirip sama kuas sebelumnya, yang ini, flat bekas. Cuman bentuknya itu dia lebih, ujungnya itu miring. Gitu. Kalau yang tadi kan kata, nah yang engel bekas itu lebih miring. Gitu. Bentuknya menyengkong,
lebih mudah digunakan untuk membuat garis daripada flat brush. Nah, contohnya masih sama, digunakannya biasanya untuk gambar-gambar gedung. Nah, kita berlanjut ke brush selanjutnya. Nama brush yang selanjutnya adalah trigger atau liner. Biasanya digunakan untuk membuat garis yang ekspresif, seperti saat menggambar pohon atau rumput. Tapi kalau aku sendiri sih, lebih prefer ini buat gambar rumput. Kalau pohon tuh aku sedikit susah dikendaliin gitu. Nah, kayak notes yang aku tulis ini, karena bentuknya yang panjang, liner bisa sulit untuk dikontrol. Tapi mereka alat yang cocok digunakan bila ingin membutuhkan garis-garis tipis yang panjang atau untuk membuat daun. Nah, aku sendiri itu kalau buat daun itu, biasanya pakai bekas aku yang udah rusak. Jadi, bentar. Ya, coba pakai ini aja ya. Bekas aku yang paling jelek. Nah, biasanya aku tuh kalau bikin pohon itu pakai bekas yang kayak gini nih. Jadi ujungnya tuh udah rusak. Nah, tekniknya gimana? Biasanya aku ambil catnya, aku totolin biar nggak bentuk tekstur daun gitu. Cuma karena waktu yang hari ini terbatas, jadi belum aku praktekin. Nanti untuk kelas selanjutnya bakal aku praktekin ya. Nah, kita lanjut ke kelas ke materi selanjutnya. Nah, ada kuas yang kayak kipas bentuknya nih, namanya juga fan. Kuas ini itu biasanya dipakai itu untuk kuas efek khusus, karena biasanya digunakan untuk membuat tekstur. Kalau aku, ini ada pertanyaan dari Kak Ferdi ya. Karena dia izin nanya bagaimana triknya menjaga supaya bekas ini awet dan tahan lama. Terima kasih. Kalau aku sendiri itu biar tahan lama gimana? Nah, jadi kalau kalian mau beli kuas baru itu, pasti selalu disediakan ini plastik pelindungnya. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini. Nah, biasanya aku tuh kalau selama pakai itu, setelah dipakai, aku pasti langsung masukin aja ke sini. Ini tuh kenapa dikasih ke kita, yaitu buat menjaga bentuk dari bekasnya. Ada contohnya nih, aku tuh, jadi dia tuh menghilang si plastiknya. Ada 2 nih. Kalau kalian perhatiin, si bulunya tuh ada yang, tuh. Jadi bulunya tuh ada yang mencuat keluar. Nah, jadi sebisa mungkin kalau kalian beli kuas, si plastik ini ya jangan sampai hilang. Nih, lah. Saya kalau ya aku ada sih beberapa yang hilang, tapi aku gantiin pakai pakai sedotan. Di sedotan nanti kalian sesuaiin aja ukurannya. Yang kira-kira muat sama kuas kalian gimana sih? Itu. Dan jangan lupa kalau kalian mau bawa traveling nih, sekarang itu udah ada tempat buat kuas ya khusus gitu. Bentar aku ambilin. Nah, bentar hilang dulu ya. Nah ini tuh aku dapat dari Joyko. Oh, kelihatan. Akunya nggak. Nah, jadi tuh. Nah, kayak gini nih. Jadi kuasnya tuh bakal terjaga dengan aman karena udah ada slot-slotnya. Biasanya kalau aku mau traveling tuh aku bawa ini. Soalnya aman gitu. Terus sebelah sininya juga ada tempat buat nyimpen palet atau kertas kalian. Jadi kertasnya nggak akan gampang kelipet.
Oh. Ini berguna banget sih buat aku. Cuman kekurangannya ini nggak ada ukungan besar ya. Ukungannya cuman ya mungkin kertas A5 kalian masih bisa bawa sih. Itu. Nah, kita balik lagi ke materi. Nah, ini kuas terakhir yang bakal aku jelasin. Kuas terakhir adalah MOP. Kenapa disebut MOP? Jadi dia tuh ini, kalau diibaratkan tuh kayak, kalian tahu tongkat yang buat ngepel kan? Nah, itu kan menyerap air banyak tuh. Nah, ini juga sama. Jadi dia tuh punya fungsi untuk mengumpulkan air dengan jumlah lebih banyak dibanding kuas lainnya. Kalau aku sendiri pakai kuas ini itu buat ngelukis pemandangan. Tapi jangan juga sih. Biasanya lebih ke pemandangan juga kalau lebih ke gambar langit kali ya. Nah, contohnya ini. Jadi kuas dengan ujung yang lebar, mengembang gitu. Jadi dia tuh bisa menyerap air lebih banyak. Dan jujur ini kuas yang paling jarang aku pakai sih. Karena iya, kalau buat food illustration jadi ini terlalu banyak air gitu. Oke, selanjutnya kita ke Digitalize Your Art. Nah, jadi aku tuh ini, karena pekerjaan aku sebagai ilustrator, aku mau nge-share nih gimana caranya yang aku lakuin buat menyimpan gambar aku secara digital. Yang pertama itu ada cara pertama, yaitu scan. Sebenarnya aku sendiri sih tipe yang jangan nge-scan sih. Tapi kalau buat klien, nah baru biasanya aku scan. Kalau buat scanner sendiri sih, aku pakai Epson. Atau kadang aku ke tempat ini. Kalau kalian misalnya nggak punya, Kak, aku nggak punya scanner nih. Gimana ya? Nah, biasanya aku ke tempat ini, percetakan. Karena biasanya di tempat percetakan ada scanner kan, dan scannernya itu biasanya bagus. Nah, itu. Nah, kalau buat cara kedua itu adalah di foto. Di foto. Nah, alat yang aku biasa pakai buat foto itu cuman kamera HP. Karena uh, karena kamera aku rusak. Dan HP itu sebenarnya kualitasnya udah oke ku HP-HP sekarang. Asalkan saat kalian foto, pastiin kameranya bersih, nomor satu. Dan nomor dua, cahayanya harus bagus. Nah, biasanya aku tuh fotonya di halaman rumah. Kenapa? Karena cahayanya bagus gitu. Kalau kayak ada yang mau nanya, di kolom komentar lagi ya. Nah, sekarang ke bagian retouching. Hah, emang gambar nggak boleh diedit? Nggak dong. Aku juga masih suka ngedit gambar aku, tapi bukan diedit gambarnya, lebih ke warnanya. Jadi aku retouching di kayak brightness-nya, misalnya pas foto sedikit kurang tegang nih. Nah, brightness dan kontras gitu-gitunya aku edit di dua aplikasi ini, di Photoshop dan Lightroom gitu. Jadi postingan-postingan IG aku nih sama yang di background belakang yang aku pakai ini tuh di retouch lagi sedikit warnanya biar lebih menggoda tampilannya. Ini ada salah satu contoh yang aku edit. Kalau yang kiri ini itu tuh project aku di kantor. Sebenarnya bukan diedit sih, ini
Itu jadi stepnya itu aku scan dulu. Jadi kan aku gambar manual di kertas. Terus aku scan. Nah, terus aku jadiin PNG di Photoshop. Terus aku nge-layout lagi di Adobe Illustrator. Itu. Nah, selain ngedit warna di Photoshop, aku tuh biasanya masukin gambar aku ke mockup. Mockup itu apa sih? Jadi mockup tuh kayak sesuatu yang mempermudah hidup kalian. Mockup itu jadi kalian bisa cari, kalau aku sih biasanya pakai ini nih, aku share linknya, flipic.com. Nah, di flipic.com ini, kalian bisa nyari mockup. Kalian cari aja misalnya mockup, sketchbook, kayak gitu-gitu. Nah, nanti kalian bisa masukin hasil gambar kalian yang di-scan atau kalian foto, kalian masukin ke situ biar tampilannya lebih menarik. Tuh, kalau aku suka gitu. Nah, ini dulu. Nah, ini tuh salah satu contoh hasil mock-up-nya. Biasanya mock-up itu udah disediain sama pensil-pensil kayak gininya nih. Kalau misalnya sekiranya kalian, tuh hasil fotonya kurang puas nih. Gitu. Nah, kalau ini tuh contoh yang aku foto sendiri. Kalau aku tuh biasanya propertinya cuma pakai ini aja yang ada di rumah aku. Jadi kayak meja, terus aku pakai serbet kotak-kotak pot kayak gini. Udah deh, aku foto sama alat-alatnya. Nah, kenapa bisa terlihat bagus? Nah, itu kayak yang tadi aku omongin. Yang paling pertama itu cahayanya dan kameranya harus bersih gitu. Asal asalkan dua itu udah kalian lakuin, hasilnya bisa oke banget hasil fotonya gitu. Kalian kalau mau nyari inspirasi-inspirasi bisa ke IG aku ya di Nadia Painting @nadia.painting. Tuh. Selanjutnya, inspirasi. Kak, dapat inspirasi dari mana sih? Nah, biasanya itu aku tuh dapat inspirasi itu dari satu, Pinterest. Di Pinterest itu kalian bisa nemu banyak banget gambar, banyak banget. Tinggal nanti aku contohin ya. Clue-clue yang biasa aku cari itu apa sih? Nah, tapi kalau kalian cari gambar di Pinterest, kalian harus masukin kreditnya juga ya pas upload foto di Behance, di IG. Nah, biasanya sih aku nulis ngedit. Kalau misalnya kalian nggak tahu, nih fotonya dari mana nih, kalian tulis saja ngedit by picture in Pinterest, misalnya gitu. Nah. Oh, ini ada pertanyaan. Kak, izin bertanya apa aja yang biasanya kakak bawa untuk melukis saat traveling biar lebih simpel. Karena kalau melukis dengan watercolor kan perlu wadah air bersih plus air untuk cuci kuas. Nah, biasanya yang aku bawa buat traveling itu ini. Watercolor half pan. Jadi watercolor half pan itu kayak yang tadi aku jelasin ya. Watercolor, nah, watercolor yang bentuknya padat. Kayak gini nih. Nah, kayak gini. Yang aku udah bolong. Kebanyakan dipakai. Ini. Terus map yang tadi hitam, yang tadi aku kasih lihat yang dari Joyko. Nah, biasanya aku masukin kertas kayak gitu-gitunya ke situ. Kalau buat kuasnya sendiri, buat tempat cuci kuasnya, aku tuh biasanya bawa kayak gini nih.
Maaf ya kotor ya. Nah, biasanya aku bawa botol kecil kayak gini. Tapi kalau misalnya buat kalian masih terlalu ribet, bisa juga ini lagi nggak ada ya, aku tengahnya udah dibuang. Jadi gelas kertas. Jadi gelas kertasnya kalian bawa 2 nih. Nah, bisa kalian tumpuk selama dibawa itu. Karena kan kalau ini nggak bisa dilipat-lipat kan, dan kaca juga takutnya gampang pecah tuh. Atau biasanya kalau ya nggak tahu kalau orang lain gimana ya. Kalau aku biasanya cat yang ini, yang di pinggir sini kan ada tempat kosongnya nih. Biasanya cat ini nggak semuanya aku bawa sih. Ini aku taruh sini biar nggak hilang aja. Nah, biasanya aku masukin air ke celah di sini. Gitu. Atau misalnya di salah satu palet ininya. Jadi palet ini tuh ada bagian yang lebih cekungnya. Nah, biasanya aku taruh air di dalam sini. Jadi satu buat air bersih, satu buat air kotornya gitu. Nah, selain aku bawa kertas terus dimasukin ke tempat joiko yang tadi hitam, aku biasanya bawa sketchbook yang kayak gini nih. Nah, ya sketchbooknya tuh gampang dibawa-bawa. Maaf ya, ini gambarnya jelek. Tuh. Itu sekarang tuh udah banyak yang jual sketchbook kayak gini. Kalau yang dari itu, aku mau rekomendasiin satu merek. Nanti aku kasih lihat ya. Itu bagus sih. Dan menurut aku sendiri, buat sketchbook portable kayak gini, itu tuh harganya terjangkau gitu. Soalnya aku coba beberapa merek, paling enakan dia sih. Ini aja aku beli cukup mahal, nggak beda jauh sama merek yang satu lagi. Nanti bakal aku iniin ya, aku spill di IG aku, merek-merek rekomendasi aku. Jadi kalau mau tahu, jangan lupa follow IG aku. Gitu. Nah, oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya, biasanya aku tuh ini, inspirasi aku itu, misalnya aku lagi ke kafe lucu nih sama temen, wah, makanannya menarik. Nah, aku foto. Sampai galeri aku tuh isinya foto makanan semua. Nggak makanan juga sih. Kalau misalnya ada buah bagus, aku foto. Pokoknya semua hal yang menurut aku bagus, aku foto-fotoin buat inspirasi aku selanjutnya gitu. Nah, yang ketiga, Instagram. Instagram sendiri sih biasanya inspirasi aku dari teman-teman artis yang lain. Jadi kayak misalnya, wah dia gambar pizza, menarik nih aku ikutin kayak gitu-gitu. Nah, sekarang aku mau contohin clue yang biasa aku cari di Pinterest ya. Sebentar, share screen-nya aku ganti dulu ke Pinterest. Nah, udah kelihatan ya screen-nya aman? Biasanya, bentar, kita refresh dulu. Biasanya aku tuh kalau nyari di Pinterest itu ini. Misalnya dessert. Kalau dessert estetik. Soalnya kalau biasanya sih kalau aku nyarinya dessert doang, bentuknya tuh kurang menarik, kurang lucu gitu. Nah, biasanya aku nyari dessert estetik. Nah, nanti keluar gambar-gambar yang lucu kayak gini nih. Tuh.
Nah, kayak yang tadi aku bilang, ini kan ada sumbernya nih, besweetdessertbeauty.com. Nah, biasanya ini tuh nanti aku tulis di caption di postingan IG aku. Kalau inspirasi aku tuh dari sini, besweetdessertbeauty.com gitu. Nah, biasanya kalau aku tuh aku simpen gambarnya tuh di food. Kalian bisa scrolling di sini buat nyari gambar-gambar yang menurut kalian tuh bagus gitu. Kalau buat sumber inspirasi itu udah paling bagus Pinterest sih, kalau buat aku pribadi ya. Karena beneran banyak banget contohnya. Bahkan kalau kalian misalnya mau bikin menu, tuh, udah ada contoh-contohnya. Itu. Tuh, banyak banget. Nah, sekarang clue selanjutnya. Biasanya aku sih nyari food estetik. Nah, kalau kalian nggak mau dessert, kalian bisa nyarinya food estetik. Aku pokoknya kalau nyari inspirasi pasti search-nya ada estetiknya. Karena biar tampilannya itu menggoda. Soalnya biasanya nih, kalau kita cari food doang gitu, tuh food doang tuh yang munculnya bisa kayak gini-gini. Tidak menarik buat digambar gitu. Nah, makanya selalu tambahkan estetik. Nah, buat style fotonya juga, aku biasanya nyari di sini. Misalnya, karena aku kalau foto gambar itu sukanya flat lay ya. Flat lay itu teknik foto dari atas. Dari atas dan sejajar sama mata kita. Nah, misalnya aku flat lay. Atau biasanya aku ikutin ini. Temen IG aku, misalnya, wah dia ngefotonya stylenya kayak gini nih. Bagus juga, ikutin kayak gitu. Tuh kayak gini-gini. Biasanya aku belajar pencahayaan juga buat foto-foto tuh dari sini. Kalau dulu kan aku asal foto aja. Oh, yang penting foto gambar aku foto, aku upload gitu. Nah, sekarang tuh aku mulai belajar, oh nih, misalnya ada daun, ada cahayanya, aku foto gambar menarik nih, aku foto. Mulai ke arah estetik biar tampilan gambar kita juga menarik gitu. Kayak gini-gini. Pokoknya kalian bisa dapetin banyak inspirasi sih dari Pinterest ini. Nah, sekarang kita beralih ke Instagram. Wah, maaf malu. Instagram aku. Aku mau rekomendasiin teman-teman yang biasa aku jadiin inspirasi. Nah tuh. Kalau sekarang tuh aku foto lebih mikirin cahaya. Nah kayak gini. Bisa kalian lihat kan ya? Tuh. Jadi, wah cahayanya bagus nih. Aku foto Nah, tuh kayak gini. Tapi terus karena aku lagi gambar bunga, jadi aku backgroundnya ngumput-ngumput Nah, biasanya aku sesuaiin juga antara objek yang aku gambar sama backgroundnya. Tuh. Kalau buat makanan sendiri sih aku lebih suka kayak kayu-kayu kayak gitu-gitu. Gitu. Nah, ini salah satu contoh mock up.
Jadi ini tuh aku gambarnya aku scan, terus aku retouch di Photoshop. Nah, terus aku masukin ke mockup. Nanti aku contohin cara search mockup-nya dan website yang biasa aku pakai. Habis kita lihat-lihat IG aku ya. Kayak ini juga nih. Ini tuh sebelumnya aku scan dulu. Jadi aku gambar manual, terus aku scan, terus ukurannya disesuaikan sebelum dicetak. Gitu. Ini termasuk salah satu proyek kerjaan kantor aku. Nah, kayak ini aku foto manual. Jadi ada dari parcel, ada kain goni kayak gini. Nah, aku jadiin alas, aku foto sama alat-alat watercolor yang aku punya. Kayak kuasnya, kayak catnya. Nah, biasanya aku tuh ngefoto dari berbagai angle. Jadi ada angle yang sedikit jauh, jadi propertinya kelihatan. Ada yang nge-zoom-nya, jadi fokus ke gambarnya gitu. Nah, biasanya aku ngefoto itu ukurannya itu 1:1 atau 16:9. 16:9 itu biasanya lebih ke story sih. Karena kan kadang kita butuh background buat story juga kan. Nah, ini juga salah satu mock-up nih. Jadi ini tuh nggak aku foto sendiri. Ini tuh hasil gambar aku scan, aku masukin ke mock-up-nya. Tuh. Nah, nanti di kelas selanjutnya bakal aku jelasin lebih detail. Cara masukin gambar kita ke mockup, kayak gitu-gitu. Nah, kalau sekarang aku baru nge-share soal ininya aja. Cara biar tampilan kalian bagus. Nah, sekarang kita mau ke web yang biasa aku pakai buat cari mockup. Flickr.com. Di Flickr.com ini tuh cukup banyak aset yang gratis. Jadi kalian tinggal bikin email, masuk ke sini aja. Nah, jangan lupa cari yang PSD. Tapi sebelumnya ini, kalian itu harus punya Photoshop dulu. Baru bisa masukin ke mockup. Gitu. Nah, ini biasanya aku cari paper mockup. Nah, bentar ya, ada iklan. Nah, di sini itu banyak paper mockup. Tuh, kalian tinggal cari yang kira-kira sesuai sama kalian. Aku cari yang gratis nih. Biasanya sih yang bagus-bagus yang bayar. Nah, tapi yang gratis juga banyak yang nggak kalah bagus kok. Nah, kayak gini. Tinggal kalian download, kalian buka di Photoshop, nah kalian bisa masukin gambar kalian ke situ. Kayak gitu. Kalau aku lagi males foto, biasanya gini sih. Jadi aku foto asal dulu gambar aku, pokoknya yang penting cahayanya bagus. Terus aku masukin Photoshop, masukin ke mockup ini. Udah, tinggal aku upload Instagram gitu. Nah, halo Kak, nah ada pertanyaan lagi nih dari Kak Putri. Kak, maaf, nanti kita akan ada praktik menggambar dengan watercolor-nya juga, Kak? Apakah akan diajari teknik? Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau buat praktiknya sendiri itu nanti di kelas yang berbayar, di kelas selanjutnya. Nah, di akhir workshop ini akan dijelasin lagi sama Kak Clarissa mengenai teknis dan cara pendaftaran kelasnya. Gitu. Halo Kak Doni.
Kak, boleh sharing pengalamannya nggak, keluh kesah apa saja yang dihadapi saat menggunakan cat air? Makasih. Wah, sebenarnya sih cukup banyak sih keluh kesahnya. Kayak misalnya, jadi sebenarnya cat air itu kan lebih buat orang yang sabar ya. Jadi kayak kita harus sabar dulu nungguin sampai kertasnya kering, baru ditimpa sama cat lagi. Nah, jujur sih secara pribadi, aku tuh bukan tipe orang yang sabar ya. Maka aku tuh sampai saking gak sabarnya tuh, aku sampai biar cepet kering, kertasnya aku hand dryer. Tapi kadang kalau di hand dryer itu, nanti airnya mengalir. Wah, kalau udah mengalir, terus kena ke bagian yang harusnya nggak kena warna itu, wah, itu cukup bikin bete sih. Itu. Terus, ini, kalau kertas cat air kalian expired, jadi kertas cat air itu kalau udah kalian buka dari plastiknya, kan kalian kalau beli buku bangku atau apa kan ada plastik pelindungnya nih. Nah, kertas itu kalau kertas cat air itu kalau kelamaan kena udara itu tuh bisa expired. Nah, gimana sih cara bedainnya kertas yang bagus sama kertas yang expired? Kertas yang expired itu kalian bisa ngerasa kalau kalian mau ngeblend warnanya. Begitu kalian mau ngeblend warnanya itu, kertasnya tuh jadi pokoknya jadi susah lah buat ngeblend warna. Nah, dulu tuh aku lagi ke Malaysia, aku tuh ini ada toko alat gambar yang harganya cukup terjangkau. Belilah aku kertas cat air banyak-banyak sampai 3 sketchbook gitu ukuran A3. Nah, dari tahun lalu aku tuh ada satu udah dibuka nih plastiknya, tapi belum habis-habis karena emang aku lagi jangan ngegambar belakangan ini. Nah, waktu itu, waktu aku mau pakai lagi kertasnya buat ngegambar, kertasnya itu udah susah banget buat di blend. Beneran begitu aku pulasin catnya, udah langsung ada bekasnya gitu. Kayak kalian, kalau kalian pakai cat air yang kualitasnya sedikit kungkang gitu. Nah, itu juga kebayang nggak kertasnya udah expired, susah di blend, terus kalian pakai cat air yang kualitasnya kungkang, yang susah di blend. Nah, itu tuh, wah, susah banget sih itu. Kalau ini ada pertanyaan lagi, hai kan nanti kita akan ada praktek menggambar watercolor-nya kah? Uh, Kayak tadi aku bilang, kalau di kelas yang hari ini, nggak ada ininya ya, nggak ada praktek menggambarnya. Nah, tapi kalau kalian ikut kelas selanjutnya, nah di situ baru aku jelasin soal kelasnya lebih detail gitu. Nah, buat kalian yang mau ikut kelas selanjutnya, nanti aku bakal bagiin ke beberapa orang yang beruntung. Ini artwork aku. Limited cuma ada di kelas ini. Gitu. Oke, terima kasih Kak Nadia buat penjelasannya. Ini aku sedikit mau jelasin ke peserta terkait dengan kelas lanjutannya Kak Nadia. Oke, sebentar. Jadi nanti teman-teman buat yang mau belajar lebih detail tentang watercolor, food watercolor ya Kak temanya. Oke. Nah, itu bisa join di tanggal 11 Juni. Nah, di situ kalian bakal belajar tentang teknik watercolor buat food illustration, terus kemudian tools apa aja yang bisa dipakai buat bikin food watercolor, dan juga tips and triknya juga ada dari Kak Nadia gitu. Terus aku juga mau ini nih infoin ke peserta, jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Instagramnya Nadia Painting, dan juga
Amazing. Nanti di situ kalian bakal dapat DM dari ini ya, admin Instagram Amazing. Di situ kalian bakal di-share gimana cara dapetin diskon spesial hari ini, harga yang bisa kalian klaim untuk beli kelas watercolor ini gitu. Untuk jamnya sendiri besok tanggal 11 Juni itu ada di jam 1 siang, teman-teman. Gitu. Jadi itu kebetulan hari Minggu kalau nggak salah, pas weekend. Jadi teman-teman bisa join nih gitu. Terus mungkin yang nggak bisa join pada saat hari itu nggak apa-apa banget karena kalian bakal dapat recordnya gitu dan juga udah termasuk sama sertifikat gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak buat khusus kelas hari ini? Apakah yang mau join di sini boleh nggak sih kalau misalnya dia tuh pemula? Oh, ini kebetulan ada pertanyaan sekalian aku bacain ya Kak. Dari Kak Uwi, workshop berbayar ini bisa untuk pemula yang baru belajar pegang kuas Kak gitu. Jadi dia emang kayaknya Kak Uwi ini bener-bener pertama kali nih, tapi dia tertarik buat belajar watercolor. Gimana tuh Kak? Bisa banget. Jadi nanti itu di kelas selanjutnya aku tuh bakal ngajarin teknik dasarnya dulu nih sebelum kita berlanjut ke food illustration gitu. Jadi buat pemula bisa banget ikutan kelas aku. Tuh. Oke, tunggu teman-teman. Oh ya, Kak, tadi ada yang sempat ngechat ke aku juga. Dia minta ini tadi rangkuman buat apa sih yang biasa dipakai sama Kak Nadia itu apa aja toolsnya gitu. Mungkin dia mau ngikuti kayak gitu. Nanti bisa disampaikan ke Caca biar aku share ke grup gitu ya Kak. Ya, boleh. Nanti aku buat juga postingan di IG ala-ala apa aja sih yang biasa aku pakai nih biar kalian bisa kalau di WA takutnya ketimpa kan chatnya nih. Boleh gitu. Kalian bisa lihat di postingan aku di IG. Oke. Tuh teman-teman jangan lupa follow juga ya Instagramnya Kak Nadia. Dan jangan lupa follow Instagram Amazing juga buat update tentang kelas-kelas terbarunya Amazing gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman, silahkan ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi kelas hari ini. Nanti yang ikut kelas selanjutnya aku kasih artwork aku ya. Tuh teman-teman jangan lupa ikutan ya. Oke, ini masih menunggu pertanyaan dari peserta selanjutnya. Ini kayaknya aku penasaran nih, peserta yang join di hari ini emang udah pada bisa gambar atau baru mulai gambar? Coba komen di kolom chat ya sambil kita nunggu peserta pertanyaan selanjutnya. Gitu. Oh. Ini aku juga tertarik nih Kak. Nanti aku tanggal 11 mau join juga. Oh, boleh banget. Nanti kalian kalau misalnya ada pertanyaan lagi, DM aja ke IG aku, nggak apa-apa. Nanti aku jawab gitu. Tuh, teman-teman. Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Dika, silahkan. Ada bengkayan watercolor, gas, dan paper yang direkomendasiin nggak Kak? Supaya disiapin untuk kelas selanjutnya. Kalau ada sih, memang apa? Mungkin aku rekomendasiin. Jadi kalian sebenarnya nggak usah pakai merek yang mahal, hangus atau terpatok sama yang aku rekomendasiin nih. Misalnya kalian ada budget mengapa, kayak gitu ya bisa disesuaikan lah sama kalian. Ini apa aku bikin di postingan IG aja ya? Boleh. Nanti Kak Dika, nanti aku buat postingan di IG, nanti aku tag ke Messing juga, biar nanti bisa dilihat Kak Dika ya. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Semoga penjelasan dari Kak Nadia menjawab pertanyaan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum kepikiran pertanyaannya gimana, terus yang mungkin nggak bisa join juga sampai akhir, atau di awal belum bisa join, nah itu nanti kalian bisa join di tanggal 11 Juni itu ada kelas lanjutannya Kak Nadia. Di situ kalian bisa interaksi langsung sama Kak Nadia. Mungkin kalau di sini kalian interaksinya baik kolom
chat ya. Nah, nanti kalau di sana kalian di tanggal 11 lebih tepatnya, itu kalian bisa langsung open mic, terus kita juga bisa open cam gitu. Jadi di situ bisa sambil gambar bareng gitu. Jadi interaksinya lebih terasa gitu, teman-teman. Oke, kalau gitu aku terima kasih buat Kak Nadia yang udah meluangkan waktu untuk sharing pengalaman atau ilmu tentang watercolor di kelas Amazing hari ini. Dan aku juga berterima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk join di sesi kelas hari ini gitu. Mungkin dari Kak Nadia ada yang mau disampaikan kepada peserta sebelum aku tutup sesi hari ini? Terima kasih ya Kak Kornisa udah bantu aku di kelas kali ini. Terima kasih juga buat semua peserta yang udah join. Mohon maaf kalau aku udah kekurangan. Mungkin kalian sekalian nanya-nanya bisa ngasih feedback juga ke aku biar nanti kelas selanjutnya bisa lebih baik berjalannya gitu. Udah sih kalau dari aku itu aja. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Nadia, terima kasih teman-teman. Aku akhiri sesi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sesi kelas hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Dadah.